Saat Kastanka bangun, hari sudah terang benderang dan jalanan kota pun mulai riuh. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Kastanka meluruskan badan, mengulet-ngulet sebentar lalu berjalan mengelilingi ruangan. Diendusnya setiap pojokan ruangan dan perobotan sambil melihat-lihat ke depan. Namun ia tidak menemukan hal-hal yang menarik hatinya. Ada 2 pintu di ruangan itu, pintu depan dan 1 pintu yang lain. Kastanka mengendus pintu itu, mencakar-cakar dan berusaha membukanya. Pintu terbuka dan ia masuk ke ruangan. Di tempat tidur, dilihatnya seseorang tidur dengan berselimutkan kain flanel. Orang dari kaum konsumen itu yang kemarin dijumpainya. Kastanka menggeram, tapi seketika ia teringat peristiwa kemarin. Ia mulai menggoyang-goyangkan ekor dan mengendus-ngendus. Ia mengendus-ngendus pakaian dan sepatu orang asing dan berpikir kalau baunya mirip bau kuda. Di kamar itu masih ada 1 pintu yang juga masih tertutup. Kastanka mencakar-cakar pintu itu, menyandarkan dadanya pada pintu yang kemudian terbuka. Ia terperanjat karena mencium bau yang aneh. Kastanka masuk ke kamar berukuran kecil dengan kertas dinding yang mengelupas dan kotor. Ia melihat sesuatu yang aneh dan meloncat mundur. Seekor angsa berwarna abu-abu menuju ke arahnya dan mendesis. Leher angsa itu membongkok ke lantai dan si angsa mengangkat sayapnya terbentang lebar. Tidak jauh dari situ, berbaring di matras, seekor kucing berbulu putih. Saat ia melihat Kastanka, kucing itu meloncat, membungkukkan punggung, menggoyangkan ekornya, dan menegakkan bulu-bulunya lalu berdesis. Kastanka sangat ketakutan, namun ia tidak ingin menampakkannya. Ia menggonggong keras-keras dan berlari ke arah si kucing. Si kucing mengambil sikap menyerang, mencakar kepala Kastanka. Kastanka melompat ke belakang sambil melolong kesakitan, sementara si angsa ikut-ikutan menyerang Kastanka dari belakang. Kastanka berbalik arah dan berlari mengejar si angsa. "Apa-apaan ini? Semuanya diam di tempat!" teriak orang asing. Orang asing mendekati si kucing, Fedor Timofeich. Demikian nama si kucing. "Ada apa dengan dirimu? Kamu berkelahi lagi? Ah, kucing tua yang malang, sini berbaring." Orang asing kemudian mendekati si angsa. "Ivan Ivanich, demikian nama si angsa. Diam di tempat." Si kucing Fedor dengan patuhnya kembali berbaring di matrasnya lalu menutup mata. Melihat dari ekspresi mukanya, tampak ia menyesal kalau telah terlibat pertengkaran. Kastanka meraung-raung, sementara si angsa menegaskan kepalanya sambil meleter tidak karuan. "Baiklah, diamlah kalian semua," tutur si tuan rumah sambil menguap. "Kalian harus hidup dalam damai dan bersahabat satu dengan yang lain." Ia membelai Kastanka dan berkata, Kamu rambut jagung, jangan takut, mereka juga temanmu. Tenanglah, diam di tempatmu. Bagaimana kami harus memanggilmu? Kamu harus punya nama, sayangku."
Orang asing itu berpikir sesuatu dan melanjutkan. Sekarang kami panggil engkau Totka. Mengerti kamu Totka? Diulanginya nama itu beberapa kali dan keluar dari ruangan itu. Kastanka yang sekarang dipanggil Totka duduk di matras. Ia melihat si kucing yang berusaha tidur. Si angsa menggerak-gerakkan lehernya yang panjang, meleter kata-kata yang tidak jelas. Kelihatannya ia angsa yang berakal. Setelah omelan panjang, Ivan mundur ke belakang dan mengangguk-angguk seolah merasa bangga dengan pidatonya. Kastanka mendengarkan ocehan si angsa dan menjawab dengan geramnya. Rrrr. Kastanka mulai mengendus-ngendus sudut ruangan dan menemukan remah-remah roti dan biji-bijian. Ia menjilat biji-biji itu. Tidak enak pikirnya. Kastanka lalu makan remah-remah roti. Si angsa tampaknya tidak tersinggung saat si anjing asing ini mencoba memakan makanannya. Ivan malah kelihatan bangga, melanjutkan pidatonya sambil memakan biji-bijian.